sahabat HNI dimanapun berada. Pada video kali ini Pak Heri akan bahas produk-produk HNI yang luar biasa. Dari sekian banyak produk yang ada, maka ini adalah semua karunia dari Allah yang telah Allah titipkan untuk kita, untuk dapat kita gunakan, baik untuk suplemen pada diri kita atau mengobati penyakit yang ada pada diri kita. Coba kalau kita lihat berapa banyak produk ada di HNI, atau kalau Pak Heri mau ajak teman-teman sahabat HNI lihat betapa banyak produk ada di HNI. Semua ini adalah karunia Allah. Maka dalam penggunaan produk-produk di HNI ini semua produk insya Allah adalah produk yang halal, kualitasnya bagus, dan banyak herba-herba sunnah yang ada dalamnya. Pada malam ini Pak Heri akan ambil satu produk yang dapat kita bahas, yang semoga ini bermanfaat bagi kita semua, yaitu produk Andrograpis. Andrograpis. Sahabat Heri udah tahu dengan produk ini? Baik, sekarang Pak Heri mau terangkan tentang satu produk yang luar biasa dari HNI, yaitu Andrograpis. Yang mana ini adalah produk yang sangat luar biasa, yang sangat dibutuhkan oleh diri kita, oleh keluarga kita, dan pastikan ini ada di rumah kita yang akan menjadi P3K untuk kebutuhan kesehatan kita. Baik, Heri akan bahas tentang herbologi produk dari Andrograpis ini. Andrograpis ini terdiri dari komposisi 3 herba. Yang ketiga herbanya adalah herba-herba pilihan dengan manfaat yang sangat luar biasa. Herba yang pertama isinya adalah ampadu tanah. Nah, kalau kita dengar istilah ampadu tanah, maka kita akan ingat herba yang rasanya sangat pahit. Yes, ampadu tanah itu benar rasanya pahit. Tapi dengan rasa pahit itu ternyata banyak manfaat yang ada di ampadu tanah tersebut. Salah satu kekuatan dari manfaat herba ampadu tanah yang ada di Andrograpis ini, dia bermanfaat untuk mendetok racun-racun yang ada pada tubuh kita. Ia akan membersihkan racun-racun dalam liver kita dan buat liver kita kuat dan sehat kembali. Luar biasa dari manfaat ampadu tanah. Sehingga ampadu tanah ini biasa disebut dengan hepatoprotektor, yaitu sang pelindung hati. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, betapa penting fungsi dari hati di tubuh kita. Hati bermanfaat untuk menjaring racun-racun di dalam darah yang ada pada tubuh kita. Hati juga berfungsi untuk mengubah lemak menjadi energi pada tubuh kita. Maka ayo, harus kita jaga hati kita. Maka di antara herba yang bisa untuk menjaga kesehatan hati atau mengobati hati yang rusak, di antaranya adalah ampadu tanah. Tapi kalaulah tidak diobati hati yang rusak, kalaulah dibiarkan racun menyerang tubuh kita yang disaring oleh hati yang ada dalam darah racun tersebut, maka hati ini akan mengalami kerusakan sel, maka dapat menyebabkan kerusakan hati disebut dengan sirosis. Baik, untuk mencegah itu maka ada alhamdulillah ampadu tanah. Baik. Yang kedua, komposisi herba dari Andrograpis ini ada herba pegagan. Herba pegagan ini biasa juga disebut oleh masyarakat Indonesia lainnya, seperti di Minang itu disebut dengan pigago. Baik, manfaat pegagan atau pigago ini manfaatnya sangat banyak. Di antara manfaat dari pegagan atau pegago ini, yang pertama, dia sebagai pembersih darah. Yang kedua, pegagan atau pigago ini, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dia berfungsi untuk nutrisi otak. Nah, ini luar biasa, manfaat dari pegagan sangat banyak. Pegagan juga untuk mengatasi anti radang. Pegagan juga bisa digunakan untuk anti nyeri. Pegagan juga bisa digunakan untuk melancarkan sirkulasi darah. Dan banyak manfaat dari pegagan, terutama diantaranya pegagan bisa untuk menurunkan demam panas. Luar biasa. Nah, baik, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, banyak diantara manfaat dari pegagan lainnya, tapi insya Allah akan kita bahas nanti di sesi berikutnya. Sekarang Pak Heri mau menunjukkan komposisi Andrograpis di herba yang ketiga. Nah, herba ketiga yang ada dalam kandungan Andrograpis ini, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, yaitu ada herba akar ilalang. Akar ilalang ini berfungsi untuk mengatasi pendarahan. Akar ilalang ini juga penguat seperti halnya pegagan, yaitu menguatkan dari fungsi ginjal. Siapa yang minum pegagan,
Siapa yang minum akar ilalang, maka insya Allah demamnya akan cepat turun. Sifat dari pegagan ilalang ini menjadi sifat dari herba andrograpis ini, maka dia bersifat diuretik. Jadi komposisi dari ampadu tanah, pegagan, dan akar ilalang dikolaborasi menjadi satu kesatuan produk yang luar biasa disebut andrograpis. Maka sifat dari andrograpis ini adalah diuretik. Oke, ada yang tahu arti diuretik? Diuretik ini maksudnya adalah apabila dikonsumsi herba ini, maka dia akan memperlancar buang air kecil kita. Dia akan memperlancar, mempersering buang air seni kita. Ibaratnya ginjal kita didetok. Ibaratnya kita cuci ginjal terus untuk supaya racun dapat mudah dikeluarkan. Maka catatannya kalau minum andrograpis, karena dengan minum andrograpis buang air akan banyak, maka imbangi minum air putihnya. Baik, agar tidak terjadi dehidrasi. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, andrograpis ini sangat cocok untuk digunakan bagi pasien yang mengalami masalah liver. Apa tanda-tanda masalah liver? Yang pertama, orang yang mengalami kerusakan pada liver, maka tubuhnya akan mudah lelah. Sedikit bekerja udah capek. Dan dia mudah merasakan hilangnya mood pada tubuhnya. Mudah bosan dan mudah jenuh. Di antaranya orang yang mengalami permasalahan liver, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, mungkin tangan telapak tangannya menguning, atau kukunya menguning, atau matanya juga bahkan ikut menguning. Itu tanda kerusakan pada liver. Maka orang yang mengalami permasalahan pada liver, dia akan mudah lelah, akan mudah ngedrop, sedikit bekerja udah nggak bertenaga lagi. Maka segera minum andrograpis. Karena dalam andrograpis ada komposisi herba yang namanya ampadu tanah. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang bagaimana cara minum andrograpis untuk mengatasi permasalahan liver? Maka pasien yang mengalami permasalahan liver biasakan rutin untuk minum andrograpis dengan dosis sedang saja untuk tahap awalnya. Minum dengan dosis 2x2. Ini catatannya untuk orang dewasa ya, dosis 2x2. Atau kalau seandainya permasalahan liver tak mengganggu, bisa kita tingkatkan menjadi 3x2. Artinya apa? 3 kali sehari 2 kapsul. Minum pagi, 2 siang, dan 2 malam. Baik. Biasanya andrograpis ini untuk pengobatan liver, Bapak Ibu sekalian, kita kolaborasi, kita perkuat kerjanya, kita sinergikan dengan herba madu SJ. Komposisi dari madu SJ ini Bapak dan Ibu, diantaranya komposisinya adalah madu, diantaranya komposisinya adalah kurma, diantara komposisinya ada pegagan, dan komposisi lainnya menguatkan dari fungsi kerja ini. Maka ini menjadi kolaborasi yang sangat hebat dan sangat kuat. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian mau lebih baik, mau ditambahkan lagi karena darah yang kotor terus disaring oleh liver, maka sangat baik apabila ditambahkan dengan zaitun atau dipskuah. Baik, itu pengobatan untuk liver menyangkut dengan andrograpis sebagai herba utama. Dipercepat kerjanya andrograpis dengan penguatan madu SJ, dan tambahkan satu herba pembersih darah lagi, yaitu zaitun atau dipskuah. Maka insya Allah permasalahan livernya akan segera dapat diatasi dengan izin Allah. Baik. Sekarang Pak Heri mau lanjutkan untuk kajian andrograpis ini. Selain untuk pengobatan liver Bapak dan Ibu, maka sangat bagus digunakan untuk penurun demam panas. Ibaratnya kalau ada anak atau keluarga kita yang mengalami demam panas, biasanya dikasih paracetamol atau antibiotik. Baik. Nah, sekarang andrograpis ini adalah herba yang sangat kaya manfaat, yang bersifat seperti antibiotik. Dan dia adalah anti radang. Kalau terjadi peradangan pada tubuh kita, cepat kasih andrograpis agar dia meredakan radang, dan termasuk dia meredakan demam panas. Nah, bagaimana cara pengobatannya? Andrograpis dengan 3 sinergi herbanya, dia saling menguatkan untuk penurun panas, sehingga dia sangat kuat, bersifat diuretik dan antipiretik, dan termasuk dia juga anti kejang.
Untuk pengobatan orang dewasa, Bapak dan Ibu, apabila ada orang dewasa, diri kita kah atau keluarga kita kah mengalami demam panas, pertanyaannya, apakah yang biasa Bapak dan Ibu lakukan kalau seandainya ada keluarga kita demam panas? Pergi ke dokter? Pergi ke rumah sakit? Ke bidan atau puskesmas? Ya, itu salah satu caranya atau diantara cara pengobatannya. Tapi kalau Bapak dan Ibu tahu dengan pengobatan herba sunnah dan ada pengobatan di HNI yaitu dengan menggunakan andrografis, maka mungkin sebelum Bapak dan Ibu pergi ke dokter, rumah sakit dan puskesmas, maka nggak ada salahnya untuk lebih awal menggunakan herba andrografis. Kenapa? Ini adalah herba tanpa efek samping yang insya Allah kerjanya kuat. Insya Allah kerjanya sangat cepat. Baik. Untuk orang dewasa, apabila mengalami demam panas, badan udah meriang, hacin, flu segala macam, maka cepat minum andrografis. Berapa dosisnya? Minum 3 kali 2. 3 kali 2 artinya 3 kali sehari, 2 kapsul. 2 kapsul pagi, 2 kapsul siang, dan 2 kapsul malam. Herba ini bisa diperkuat juga kerjanya Bapak dan Ibu dengan madu SJ. Seperti pengobatan liver tadi, kita sinergikan dengan madu SJ. Kalau tidak madu SJ, Bapak, Ibu, teman-teman, sahabat HNI semua bisa juga gunakan madu multiflora atau madu habat, atau bisa juga Bapak, Ibu kuatkan dengan herba dates sirup atau sari kurma. Ini adalah penunjangnya, ada penunjangnya. Herba yang intinya ada di andrografis. Tapi biasanya kalau orang bertanya, Pak Eri, apa sih obat demam yang bagus? Biasanya Pak Eri sarankan untuk orang dewasa, maka andrografis ditambah madu SJ. Untuk anak-anak, andrografis ditambah extra food. Nih, botol extra food. Luar biasa. Pak Eri insya Allah mudah-mudahan di video mendatang akan bahas dahsyatnya tentang extra food. Baik. Nah, kalau ini untuk sinergi demam anak-anak. Kenapa kita berikan extra food bukan madu SJ? Karena extra food isinya adalah 4 herba sunnah. Ada madu, ada kurma, ada habatus sauda, ada zaitun, ditambah ekstrak buah dan sayur. Biasanya anak-anak suka dengan manis rasa buah ini. Baik, sekarang Peri mencontohkan dulu pengobatan demam panas untuk orang dewasa. Karena tentunya nggak enak kalau kita sakit. Badan lemes, meriang, mau aktivitas rasanya enggan, nggak bertenaga, maka cepat ambil andrografis 2 kapsul pagi. Baik, Bapak dan Ibu, untuk andrografis ini karena dia mengandung ampadu tanah, maka dari sisi rasa dia pahit. Karena itulah HNI membuat andrografis ini dikapsulkan supaya rasa pahit nggak terasa waktu pasien meminumnya. Baik, minum andrografis 2 kapsul pagi. Dan selanjutnya Bapak dan Ibu ambil 2 sendok madu SJ. Ambil 2 sendok madu SJ. Baik. Kita buka madu SJ. Ini untuk dewasa, Baik, kalau tidak madu SJ, Bapak dan Ibu bisa juga ambil di sini madu habat atau madu multiflora, maka silakan. Karena kita mengambil keutamaan dari madu. Yang di dalam surah An-Nahl Allah mengatakan, Allah perintahkan lebah untuk menghasilkan madu yang beraneka warna dan beraneka rasa, dan di situ ada syifa atau obat. Karena itulah ini menggunakan salah satu produknya yaitu madu dengan kaya manfaat yang Allah katakan bahwa madu itu adalah obat. Nah, kita ambil madu 2 sendok. Oke, kita ambil peraganya. Madu 2 sendok. Kalau untuk dewasa takarannya sendok makan. Baik, boleh yang ada sendok kayu, maka itu baik. Sendok mika, baik. Atau sendok yang mana yang ada. Oke. Sekarang ambil madunya 2 sendok. 1 2. Oke. Nah, ternyata Pak Heri dapatkan kajian dari dosen herba, guru herba, terapis Tibu Nabawi, yang mana untuk penurun demam maka sangat bagus kalau seandainya madu duluan baru dikasih air. Dengan diberikan madu duluan baru dikasih air, maka itu ternyata sangat cepat untuk penurun panas. Sifat madu menjadi dingin. Baik, madu baru air. Pak Heri menyimpulkan
kandungan yang terakhir yang diberikan dalam larutan ini ada sifatnya untuk menentukan sifat dari sifat zat dari minuman ini nantinya. Kalau air sifatnya dingin, maka apabila air yang belakangan, maka air itu akan mendinginkan, akan cepat menurunkan demam panas. Sekarang kita berikan air. Air secukupnya aja. Apakah harus 1 gelas? Boleh. Apakah setengah gelas? Boleh. Tapi kalau seandainya kita nggak banyak minum air, bisa dengan sepertiga gelas cukup. Diaduk. Kita buat madu ini dilarutkan dengan air, tujuannya supaya madu ini encer. Kalau seandainya Bapak dan Ibu minum madu langsung diglek tanpa dilarutkan, insya Allah bisa. Tapi madu HMI terutama, ini madunya sangat kental. Maka akan sulit kalau Bapak dan Ibu menelannya, dan terlalu manis bisa membuat batuk. Dan kalau seandainya madu kental masuk dalam tubuh kita, maka terlalu berat tubuh kita dalam penyerapannya. Karena itulah PR dibuat untuk diencerkan. Oke. Nah, setelah Bapak dan Ibu minum Andrographis ini 2 kapsul, maka minumlah madu untuk sebagai penguat dari kerja Andrographis ini. Dan Allah katakan bahwa ini adalah sifat. Beruntung kita bersama HMI, banyak produk yang halal, produk semuanya halal, dan produknya juga sunnah. Bismillah. Bapak Ibu sekalian, itulah cara minum herba untuk mengatasi demam panas bagi dewasa. Biasanya pengalaman Bapak dan Ibu, waktu kita minum pagi hari, setelah kita minum Andrographis ditambah madu, maka biasanya dalam 1 jam, 2 jam, 3 jam, maka kita akan sering buang air kecil. Maka jangan kaget, memang itulah sifatnya. Dia bersifat diuretik dan dia antipiretik. Dia akan percepat buang air semi. Sehingga demam panas itu akan dikeluarkan dengan banyaknya pipis kita. Kenapa? Karena cara pengeluaran panas itu tubuh kita ada 2. Dan kita bisa pilih mau keluarnya di mana. Panas tubuh kita itu bisa keluar melalui urin dan keringat. Yang kedua, panas tubuh kita kalau tidak bisa dikeluarkan melalui urin, maka panas tubuh kita akan keluar melalui kulit. Seperti halnya orang sakit campak, panasnya nggak keluar, urinnya sedikit keluarnya, sehingga timbullah bintik-bintik bercak-bercak merah. Maka cara pengeluaran panas melalui herba yaitu melalui urin, sehingga demam panas diturunkan dengan seiring banyaknya urin yang dikeluarkan. Tapi ingat, herba ini bersifat diuretik, urin akan banyak keluar, maka pasien imbangi dengan cukup minum air putih. Baik. Maka biasanya kalau diminum pagi, siangnya itu udah turun demam panasnya. Atau siang juga ada dilanjutkan, maka sorenya insya Allah udah turun demam panasnya. Tapi apabila udah turun demam panasnya, jangan langsung serta-merta dihentikan, jangan, lanjutkan. Kalau Bapak dan Ibu minum antibiotik di rumah sakit, maka itu dokternya akan mengatakan, Bapak ini antibiotik obatnya harus habis diminum Pak ya. Itu biasanya habisnya 4 hari, 5 hari. Kalau dihentikan maka akan mengalami permasalahan baru nantinya. Tapi di herba insya Allah aman. Insya Allah aman, tidak ada efek samping. Tapi jangan langsung dihentikan. Terkadang memang demam panasnya sudah turun, tapi belum sempurna penyembuhannya, belum optimal penyembuhannya. Terkadang patogen dari penyakit dapat kambuh kembali untuk menyerang diri kita. Baik. Selanjutnya, bagaimana caranya apabila demam panas ini dialami oleh anak kecil? Sementara anak kecil itu nggak bisa minum Andrographis secara kapsul. Maka caranya untuk mengalami demam panas bagi anak kecil, karena belum bisa minum kapsul, maka caranya adalah dibuka cangkangnya. Nah, untuk anak kecil yang demam, biasanya awalnya kita kasih kita bisa ambil herbalnya adalah Ginextract. Di antara komposisi dari Ginextract ada juga di sini adalah akar ilalang dan juga pegangan. Tapi apabila Bapak dan Ibu Ginextract ini nggak ada stoknya di rumah atau nggak ada stoknya di stokis, Bapak dan Ibu juga bisa ambil herba pegangan. Tapi kalau ini nggak ada juga dan ternyata ada obat Andrographis,
Maka Bapak dan Ibu silakan ambil andrografis ini. Pak, kata Bapak kan andrografis rasanya pahit. Anak-anak kan nggak kuat Pak kalau minum pahit karena dia nggak bisa minum kapsul. Ya mesti gimana lagi, dan ini adanya, maka tidak ada masalah. Tapi kita bisa untuk mensiasatinya. Baik, bagaimanakah caranya? Orang bilang, Pak, herba ini kerjanya lambat. Pak, herba itu kan butuh waktu dalam kerja, sementara demam panas udah tinggi. Anak udah menuju gejala step. Peri sampaikan, Allah yang turunkan herba untuk kesembuhan kita, maka kita layak untuk mengkonsumsinya. Masalah sembuh atau cepat atau lambatnya itu urusan Allah. Tapi pengalaman yang Peri dapatkan, Bapak dan Ibu, ternyata justru dengan herba ini sangat cepat, asalkan kita tahu cara dan pengolahannya. Ada lagi keluhan dari pasien, Pak, pengobatan herbal itu mahal. Peri sampaikan, asalkan tahu cara pengolahannya dan dosis yang tepat yang akan diberikan pada pasien, maka insya Allah cepat penyembuhannya. Sekarang kita cobakan bagaimana cara pengolahan andrografis untuk obat demam panas bagi anak-anak yang masih kecil yang belum bisa untuk menelan kapsul. Baik, rasanya benar pahit. Baik, sekarang Pak Eri mau bukakan andrografis. Baik, karena anak belum bisa untuk minum andrografis secara kapsul, maka kita buka kapsulnya. Memang rasanya pahit, tapi kita bisa untuk mensiasatinya. Baik, kita coba buka. Nah, oke. Ini andrografis. Kalau mau kita lihat Bapak dan Ibu, seperti ini kapsulnya. Baik. Bagaimana caranya untuk mengatasi demam anak panas dengan andrografis? Dan Peri akan buktikan siapa yang bilang herba itu mahal. Baik. Nah, untuk orang anak yang demam panas, karena dia tidak bisa minum kapsul, maka harus dibuka. Anak usia 2 tahun, 3 tahun, dia sangat rentan kalau demam panas dengan penyakit yang namanya step. Itu sangat rentan. Sebelum terjadi step, waktu demam panas, segera diturunkan panasnya. Bisa dengan andrografis. Karena itulah Peri bilang andrografis ini adalah salah satu herba P3K di rumah, yang apabila demam panas keluarga kita akan cepat untuk minum ini untuk menurunkan demam panasnya. Nih, cara untuk pengobatan andrografis yang mudah, simple, dan insya Allah khasiatnya luar biasa, terutama bagi anak. Maka satu kapsul andrografis ini, maka silahkan Bapak Ibu sahabat HMI semua masukkan ke dalam botol. Nah, ke dalam botol. Kasih botolnya air lebih kurang 50 ml sampai 100 ml. Ya, airnya. Oke. Karena anak-anak usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dia nggak perlu dosis yang terlalu tinggi. Baik, dia cukup dengan dosis rendah saja. Nah, masukkan andrografis ini, satu kapsul ini ke dalam air larutan lebih kurang 50 sampai 100 ml. Kenapa kita masukkan ke botol, tidak ke gelas? Karena kita akan mengkocoknya. Guna pengkocokan ini, agar andrografis ini larut secara sempurna ke dalam air, supaya membentuk larutan koloid. Larutan koloid sangat mudah diserap oleh tubuh, apalagi anak-anak yang mengkonsumsinya. Dan salah satu cara untuk meredakan, menurunkan rasa pahit, yaitu dengan cara dilarutkan dan dikocok. Baik, sekarang kita bismillah, kita kocok. Kocok dengan penuh semangat. Mudah-mudahan sampai Bapak dan Ibu bacakan Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Atau bacakan ayat kursi. Maka ada konsep pengobatan tibu nabawi. Gunakanlah Al-Quran dan madu menjadi penyembuh. Nah, metode pembacaan Al-Quran ini di antara Al-Fatihah, ayat kursi, atau ayat yang lainnya, itu untuk mengundang berkahnya Allah.
Maka ibaratnya adalah ruqyah syariah, yang mana herba ini pun di pabrik telah diruqyah juga. Maka hembuskanlah dengan bacaan basmalah tadi ke herba kita. Bismillah. Mudah-mudahan ini salah satu cara ruqyah, dan ini tidak wajib sifatnya untuk ruqyah. Yang penting dikocok. Dikocok sampai bentuk potongan koloid. Ini bisa kocokan mungkin 100 sampai 200 kocokan, ya. Semakin bagus kocokannya, dalam artian semakin larut dia dengan sempurna, maka insya Allah larutan koloid ini sangat cepat dan mudah diserap oleh tubuh. Maka berapa dosis yang akan kita berikan pada anak bayi kita atau anak kecil kita? Baik, caranya Bapak dan Ibu, cukup dari lebih kurang 50 sampai 100 ml air yang ada di botol ini. Maka cukup ambil 2 sendok teh saja dari larutan ini. 2 sendok teh dari larutan ini. Nah, 1 sendok, 2 sendok, atau kalau kita mau ganjil kita ambil 3 sendok. 3 sendok. Baik, yang ini kita tutup. Nah, Bapak dan Ibu, dengan kita ambil hanya 3 sendok saja, maka rasa pahitnya ini sudah berkurang. Dan dosis 1 kapsul itu nggak perlu kita pakai semuanya. Kita cukup ambil larutannya aja yang kita pisahkan ke dalam gelas. Dan sekarang kita tambahkan extra food. Untuk apa? Yang pertama, kita ambil sunnah madu di dalamnya. Oke, karena Allah katakan bahwa madu itu adalah sifat, adalah obat. Yang kedua, di sini ada habatus sauda. Dalam hadis Rasulullah SAW yang mulia mengatakan bahwa habat sauda itu insya Allah dapat menyembuhkan segala macam penyakit kecuali kematian. Dan di sini ada kurma, yang mana kurma ini kalau dalam ilmu kedokteran bagaikan pedang samurai imunitas tubuh kita. Dan di sini juga ada diantaranya zaitun, ya. Dan di sini juga ada ekstrak buah dan sayur dengan antioksidan yang sangat tinggi. Maka di antara manfaat tujuannya pemberian dari ekstrak food yaitu supaya larutan ini jadi manis. Oke. Kita ambil 2 sendok teh extra food. 2 sendok teh extra food. Baik. Oke, extra food. Setelah itu kita beri air. Oke, dari dokter tadi boleh seperti ini. Oke. Bapak dan Ibu, untuk anak-anak apalagi waktu demam, maka dia akan sulit untuk minum. Maka kalau kita kasih airnya banyak, maka nggak langsung habis nanti larutan ini. Biarkan larutannya menjadi agak kental-kental seperti ini, nggak apa-apa. Yang penting sekali minumnya habis gitu loh. Oke, sekarang Pak buktikan seperti apakah rasa andrografis yang telah ditambahkan dengan extra food, dan ini sangat bagus untuk pengobatan demam anak usia mulai dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 4 tahun yang mana belum bisa untuk mengkonsumsi langsung andrografis bentuk kapsul, maka bisa dilarutkan seperti ini. Dan kalian cobakan. Bismillah. Bapak dan Ibu, ternyata rasa pahit dari andrografis tadi tidak ada lagi. Yang kita dapatkan rasa manis, tapi manfaat dari andrografis itu insya Allah tetap kita dapatkan. Segar banget, luar biasa. Baik, Bapak dan Ibu, biasanya anak-anak yang telah minum andrografis dengan extra food ini, maka imbangi dengan banyak minum air putih dan istirahat yang cukup. Oke, maka biasanya kalau diminum pagi, maka siangnya itu biasanya udah teduh tuh badannya, panasnya insya Allah udah turun. Dan jangan kaget kalau reaksi dari herba ini, Bapak dan Ibu, teman-teman sahabat kalian semua, maka sang anak akan sering pipis. Umi mau pipis, Umi mau pipis, Abi mau pipis, nggak apa-apa, biarin. Gitu. Karena apa? Demam panasnya itu akan diturunkan melalui urin. Maka imbangi dengan banyak minum air putih dan dipijatkan minyak herba sinergi pada tubuhnya. Maka insya Allah ini dapat diminum 3 kali sehari, pagi, siang, malam sebelum tidur. Baik, insya Allah ini akan cepat mengatasi demam. Biasanya kalau pagi, siangnya udah turun atau sorenya udah turun demam panasnya. Tapi lanjutkan selama 2 hari sampai 3 hari. Pak Hari, airnya masih banyak, tapi anak saya alhamdulillah demamnya udah sembuh. Bagaimana dengan sisa air yang ada? Baik, apabila anak ibu telah sembuh, diminum pagi, biasanya insya Allah siangnya udah turun demam panasnya, atau sore udah turun demam panasnya, dan air andrografis ini masih ada,
maka jangan buang air ini. Air ini silahkan simpan di kulkas. Dan insya Allah air andrograpis ini bisa bertahan sampai 2 minggu sampai 1 bulan. Itu kajian Peri dapatkan dari guru atau dosen Peri, guru herba Peri, dosen herba Peri. Dan ternyata ini ditaruh di kulkas, bukan di freezer ya, di ruang pendingin biasanya aja. Maka ini bisa tahan 2 minggu sampai 1 bulan. Apabila dalam 2 minggu atau 1 bulan anak demam panas atau ada anggota keluarga lain demam panas yang kecil, maka bisa diambil ini kembali dan buatkan larutan seperti yang kita contohkan tadi. Maka ternyata terbukti bahwa pengobatan herba kalau cara penggunaannya tepat dan bisa mengolahnya dengan baik, maka insya Allah reaksi cepat dan biaya yang hemat. Satu kapsul andrograpis itu perkirakan harganya lebih kurang Rp1.000. Ternyata bisa digunakan menjadi satu larutan seperti ini dan bisa digunakan untuk berkali-kali. Betapa hematnya pengobatan dengan herba ini. Dan ini semua adalah karunia dari Allah. Dan jangan lupa bahwa tugas manusia apabila diuji oleh Allah dengan kesakitan, maka tugasnya adalah berikhtiar untuk penyembuhan. Tapi ikhtiarnya harus yang halal. Jangan ikhtiar yang membawa murka Allah, di antaranya menggadaikan akidah dengan pergi ke dukun atau mengkhianati Allah atau berbuat ingkar kepada Allah dengan cara-cara yang tidak Allah ridhoi. Maka bahagia kita di HNI ini, Bapak Ibu teman-teman semua, produk kita halal, produk kita ada yang sunnah. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan kesembuhan dari penyakit yang kita obati, dan kita berdoa semoga Allah beri kesembuhan pada pasien-pasien yang kita rawat. Berdoalah kepada Allah yang dikatakan bahwa ud'uni astajib lakum. Bermintalah kepadaku, kata Allah, maka akan aku kabulkan. Semoga dengan menggunakan pengobatan herba HNI, pengobatan sunnah HNI, semoga Allah memberikan kesembuhan dengan sebaik-baik kesembuhan. Baik dari Pak Heri di video ini, terima kasih. Jangan lupa untuk dukung channel ini, untuk like, komen, subscribe. Semoga Allah memberikan kebaikan pada kita semua. Jangan lupa ya, share sebanyak-banyaknya supaya manfaat dari kajian ini didapati juga oleh saudara-saudara kita yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.